bang, terbatas. Berarti Tuhanmu menjadi tidak terbatas. Oke, enggak, maksudnya untuk menyatakan dirinya. Kan tuh kau udah saya katakan dari awal. Saudara, Tuhan itu tidak kelihatan, bang. Ku tanya dulu kamu. Yang menciptakan laut yang begitu luas itu siapa? Tuhan. Nah, Tuhan. Itu dia, Tuhan sudah menyatakan dirinya. Kenapa harus dia turun jadi kodok? Iya, makanya saya katakan dari awal. Tuhan, kan udah saya katakan dari awal. kamu sendiri abang mengatakan. aja tidak percaya. Tuhan, kamu sendiri yang mengatakan. Siapa yang menciptakan laut yang kau lihat itu? Tuhan. Berarti kau sudah tahu Tuhan itu ada, kan? Iya bang, masalahnya sekarang kan udah saya bilang tadi, saya masih ragu kalau begini bang. Saya kasih analoginya begini ya, bentar ya. Saya kasih analoginya. Ketika seseorang mengatakan dia hebat, dia itu kebal, dia itu tahan bacok segala macam, kalau tidak ada pembuktian, bagaimana? Apakah Anda bisa percaya? Saya Tuhanku, abangku, saudaraku, Tuhanku itu Maha Kuasa. Tuhanku ya buktinya apa? Menciptakan alam kalau semesta memang ini. Tuhanmu yang benar, apa bukti? Apakah dia itu pernah menghidupkan orang mati lewat nabinya Muhammad? Buktikan Ini pada alam saya. semesta, ini alam semesta diciptakan oleh Allah. Iya, manusia menciptakan segala-galanya. Iya, saya tahu bang. Karena agama lain juga mengatakan demikian. Silakan aja dengan mereka. Mereka menuhankan kemudian Siddhartha Gautama, silakan. Mereka menuhankan Krishna, silakan. Mereka menuhankan kemudian anak Maria, silakan aja. Iya bang. Tapi Tuhanku yang menciptakan alam semesta. Sekarang begini. Oke, saya ikuti iramamu. Tuhanmu Maha Kuasa turun menjadi Yesus. Coba. Betul. Oke, untuk menyatakan dirinya bahwa Tuhan itu benar. Oke, saya tanya sama saudara. Yesus setelah turun ke bumi menjadi manusia, dia menyatakan hidup kekal itu, mengimani dirinya, percaya dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Saya Kristen mengimani Yesus itu utusan Tuhan, Nabi dan sebagainya. Selesai kan? Selesai bukan? Apa selesai bang? Ya, makanya karena Yesus turun ke bumi, melakukan banyak mukjizat, membangkitkan orang mati, orang buta dia sembuhkan, orang lumpuh dia sembuhkan, untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dirinya utusan Tuhan. Karena di diri Yesus itu kan udah jelas. Saya dia tidak tanya kenapa. Saya tidak tanya kenapa. Saya tidak menjadi manusia. Saya tidak tanya kenapa. Yang saya tanya, apakah Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, untuk membuktikan dirinya, untuk membuktikan? Anda turun. Nah, takut. Kenapa takut? Saya takut. Kenapa sama orang gila. Saya takut sama orang gila. Jadi saudara-saudara, kita lihat orang Kristen itu lucu. Dia ingin membuktikan Tuhan itu ada dengan dia turun ke bumi, katanya jadi bayi. Wah, ini Tuhan kita nih. Ada pampers gak? Tuhan kita lagi Tuh, gangguan jiwa. Tuhan Maha Kuasa katanya. Yes. Manusia kuasa enggak? Enggak. Tuhan Maha Kuasa, manusia tidak kuasa. Tuhannya turun menjadi tidak kuasa. Kalau Anda punya intelektual tinggi, belajar lagi. Jangan cuma modal congor. Dinda naik Kak dulu, kasih kamu moderator baru dibawa. Oh iya, sorry Bang Edi, sorry. Kalau yang tidak pakai akal nggak usah naik ya. Nanti akan kusepak lagi turun. Kalau Anda cuma pakai doktrin, tunggu. Kalau Anda pakai doktrin gereja, ke gereja, jangan ke sini. Yesus melakukan mukjizat untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan. Udah selesai. Terus kenapa kau anggap Tuhan? Doktrin itu jangan kau bawa ke sini, nggak make sama saya doktrin. Dibawa lagi nah. Siap kan? Dah siap. Naikkan yang agak berilmu, jangan yang penjual tahu tadi itu, penjual tahu yang tidak ada tahunya, dia jual sendal jepit keliling kompleks teriak tahu. Manusia dibilang Tuhan. Dompala. Kurangi makan babi bro, biar otakmu bisa berfungsi dengan sehat. Manusia Tuhan tidak maha kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Yesus datang
Untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Kenapa kau anggap Tuhan? Kan dom pala karroba. Ya tapi memang sih, mana ada yang bisa berakal. Ini naik lagi nih, weh. Blokir aja itu tadi bang Handi yang barusan naik. Itu sepele itu namanya. Naik di atas ngorok, padahal baru-baru diturunkan. Kamu saudara Yori, kalau kau naik ke sini pakai dogma gereja nggak cocok bang. Percuma kau minta permintaan, kau pakai doktrin. Doktrin oke, final kita. Doktrin Tuhanmu Yesus itu doktrin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, jangan kau pakai doktrin. Bang, sehat? Dari tadi saya bang diskusi di sini, ay sehat kali. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Aku Islam, Bang. Oh iya iya. Makasih ya bang. ini. Siap, siap. Ada yang ingin disampaikan? Enggak, cuma mau dengar kabar abang aja. Aku orang Sulawesi Selatan, Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kalau sehat, Bang. Siap. Semangat, Bang. Ya. Oh iya, semangat dari tadi. Masya Allah. Siapa ada di belakang abang? Oh jangan di belakang dong. Mati duluan saya baru kalian. Harus di depan. Kami di depan. Jangan di belakang. Ngapain di belakang abangku? Di depan dong. Di belakang atau di depan nih? Ya, enggak boleh sejajar juga sama abang. Di depan mau, di belakang mau paling. Bikin aja dulu kopi. Iya, bikin kopi bikin saja sama anak-anak yang lain. Bikin pisang goreng toh, sama ongol-ongol. Halo saudara Namui. Halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau lihat Bang Zuma itu jadi rindu paman saya orang Bugis Makassar. Masya Allah. Makasih abangku. Jadi saya pengen Bang Zuma tolong nasihati saya biar saya lebih rajin lagi sholatnya. Soalnya yang nasihati saya sudah almarhum sekarang. Jadi, Masya Allah, alhamdulillah. Udah agak kendor ini. Ini saya sering buka TikTok, nampak Bang Zuma, jadi saya nengok terus Bang Zuma kan. Alhamdulillah udah mulai ini juga, udah mulai rajin lagi. Jadi saya minta nasihat lagi dari Bang Zuma. Udah, itu aja Bang Zuma. Iya bang. Ya. Pembeda Makasih, Bang kita. Zuma, ya. Iya. Pembeda kita dengan orang kafir itu sholat. Kenapa kemudian orang-orang Israel dikutuk oleh Allah? Karena mereka mengingkari perjanjian untuk sholat. Ya, jadi sujudkan badan kita kepada Allah supaya kita tidak segolongan dengan iblis. Ingat, iblis itu jatuh karena dia enggan untuk bersujud atas perintah Tuhan. Jadi ya sebanyak apapun maksiat yang Anda lakukan, jangan tinggalkan sholat. Tetap sholat. Halo saudara Dino. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana bang? Dari Sangir ini Bang. Dari Sangir, Jawa Barat. Iya. Enggak, Sulawesi Utara. Dari Manado naik kapal lagi semalam. Ah, siap. Kepulauan. Iya, Kepulauan. siap. Ya Bang, saya Muslim Bang. Cuma lihat-lihat abang aja. Alhamdulillah dapat masukan juga ilmu begitu Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Bang, sehat-sehat selalu Bang. Siap, Insya Allah. Ya Bang, salam dari Sangir Bang. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, saudara abadi Sembiring. Assalamualaikum Bang Juma. Ini Bang Andi naikin saya enggak saya muslim. Salam hormat abangku, masya Allah. Ya nanti mudah-mudahan kita jumpa di Jakarta waktu Baik, api siap. saya akan hadir. Insya Allah bang, insya Allah. Ya, Makasih sehat bang ya. selalu, Bang Juma. Abangku juga terus. sehat. Abang juga sehat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Iori nek lah. Kenapa sih bandel kali? Mau dapat hidayah kayaknya orang ini. Iya bang, makanya kalau Anda baik-baik kepada saya, mungkin kan saya mencari kebenaran. Tapi kenapa mesti main kick begini? Saya mau diskusi dengan orang yang berakal. Jangan kebentak saya, jangan kebentak saya. Jangan bentak saya. Saya tidak suka orang kafir bentak saya. Lah kan dari ngomong aja udah ini bilang Ya, orang jangan kafir. bentak saya. Kan kebencian. Lah, kafir itu artinya apa? Iya begini bang, Alah, begitulah kalau agamamu suka mencuri. tidak mungkin orang tua mengkafirkan anaknya ya. Apa itu kafir artinya? Iya. Artinya Ini saya kafir jawab apa? ini. Artinya tidak kafir mungkin itu. Artinya ada orang kafir tua itu apa? memiliki anak, nggak mungkin Ayo, mengkafirkan kau- anaknya. kau Tuh itu takut. Kenapa mesti takut? Saya tidak Kan takut. santai. Saya tidak Ya udah suka santai. orang yang tidak berakal. Paham enggak? Oke. Saya nggak suka sama orang yang tidak berakal. Oke, saya ikutin abang Juma. Orang Bagaimana? bodoh tapi sombong itu paling anti. Saya tidak suka. Oke, yang penting jangan turunin saya bang. Saya ini pendidik. Saya lemparkan kau ke neraka malahan kalau kau tidak gunakan otakmu. Lah. Saya ini pendidik bang. Saya nggak suka siswa Iya, saya. yang bodoh tapi sombong. Ngerti nggak? Saya cinta kepada orang yang cinta kepada ilmu. Iya, saya mau itu bang. Tapi Nah, jangan makanya. main kick saya. Saya kick kalau orang goblok tapi sombong. Loh, lah dari ngomongnya aja udah ini kan seharusnya kan mencerminkan Islam itu loh. Itu sudah rumus. Saya lebih baik berdiskusi dengan 1 juta orang pintar daripada seekor kera bodoh yang sombong. Paham? Aku nggak suka. Kalau kau itu bawa doktrin ke sini, tapi masih berfungsi idemu, tidak sombong, oke. 1000 sejuta orang kafir saya ladeni. Saya sudah puluhan tahun diskusi dengan orang Kristen. Paham? Tapi saya tidak suka orang yang goblok, tolol, bahlul, bermental kerah, tapi sombong kayak Fir'aun. Saya orang yang tegas. Kalau kau cerdas, mau belajar, jangan memperbodoh diri. Diskusi kita itu jangan pakai doktrin. Ketika Anda pakai doktrin, saya pakai dalil, makan itu dalilmu, lepaskan doktrinmu. Jangan kau sombong. Jangan sombong sama saya. Saya nggak suka. Saya itu pecinta ilmu. Jadi kalau ada orang, coba saya diskusi dengan orang tadi. Berapa orang yang saya diskusi dari tadi berjam-jam. Saya minta dalil, tidak dikasih dalil. Ya saya sadar orang ini tidak memahami kitabnya sendiri. Saya maklum. Anda sombong, sudah tak ada ilmu, sombongnya mulutnya lebar sampai kuping. Kepala besar, otak cuman merica. Saya tuh paling suka orang cerdas. Kenapa saya tidak suka diskusi sama Edis? Karena dia bahlul. Sombong tapi bahlul. Tak ada ilmu. Sudah bukan saatnya kita jago-jagoan sok paten. Enggak, saatnya kita ini mencerdaskan anak bangsa. Tema saya ini enggak main-main loh. Ini membongkar agama Islam dan agama Anda. Kenapa Kristen menganut dosa waris? Jelaskan. Kenapa di Islam tidak ada dosa waris? Saya sudah jelaskan. Dalilnya Al-Quranul Karim. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Kesalahan Adam sudah dimaafkan oleh Allah. Dan yang diwariskan adalah free will, kemampuan jahat, potensi jahat dan potensi baik. Itu yang diwariskan, bukan dosa. Saudara Iping, selamat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bisa bertanya Bang tentang tema di atas? Dari mana ini? Katolik, Protestan? Saya Islam Bang, Islam. Cuma mau bertanya tentang tema di atas, tentang pernyataan si Yori tadi.
Apa pernyataannya bang? Silakan. Siori tadi itu menyatakan kalau Adam tidak berdosa, maka tidak ada dosa waris. Pertanyaan saya bang, tolong jelaskan dulu mana itu Adam dicipta daripada neraka? Apa gunanya itu neraka? Demikian bang, tolong penjelasannya. Tolong diturunkan. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan surga daripada Adam alaihissalam. Ketika surga sudah dicipta berarti neraka sudah dicipta. Adam belakangan. Gitu saudara Ipin. Ini saudara Yori, kalau kau sombong modal KW-KW jangan kau kesini. Iya dengan kata lain kan sudah membantah pernyataannya Siori tentang dosa waris. Iya. Saudara Erfoot. Ya bang, makasih bang. Makasih. Saudara Erfoot, semangat malam. Halo. Saudara Erfoot, selamat malam. Halo. Makasih bang ya. Mudah-mudahan Anda sehat. Oke saudara-saudara sekalian dimanapun berada, silakan di tap-tap layarnya lagi. Mudah-mudahan ada saudara Kristen kita yang sedikit agak berilmu ya. Minimal kalau mereka tidak berilmu, mereka mau mendengarkan, bukan mau mengajarkan doktrin, dogma, pembodohan di sini. Semisal tadi ya, anak sekolah minggu, kayaknya bukan anak sekolah minggu juga itu. Tukang parkir kayaknya di gereja. Gak ada ilmunya, cuma doktrin aja. Ya silakan saudara Kristen yang sedikit agak berilmu, yang paham tentang isi Bible, yang mengerti tentang konsep, meskipun ada doktrin tapi mau mendengarkan terkait dengan data yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya denai Bang Andi terus. Saya Muslim bang. Siap. Saya sudah 5 tahun ikut ini. Alhamdulillah. Ya sudah ya, saya suruh dulu bang ya. Iya. Terima kasih. Iya, makasih abangku. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara-saudara Kristen. Minta permintaan, kita bahas tema ini. Ya, yang saya berharap teman-teman semuanya bisa memberikan edukasi dua arah ya. Boleh bertanya tentang materi yang terkait dengan dosa, kaitannya dengan Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi kedua kalinya. Siap Bang Dedi. Saya Islam dari Kalimantan Tengah Bang Juma. Siap. Gimana Bang? Saya ya. Gimana? Dia itu nggak bisa membedakan sama Yori tadi, nggak bisa membedakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan Tuhannya lah. Kalau kita kembali ke zaman Fir'aun kan pernah mengaku Tuhan. Terus ditanya sama iblis. Iblis itu kan bapaknya setan. Kok berani-beraninya kamu ngaku Tuhan, katanya. Aku ini pernah hidup di surga, pernah diusir sama Tuhan. Kok kamu berani-beraninya ngaku Tuhan? Itu aja sebenarnya untuk gambaran si Yori itu, Bang. Siap. Ya, semangat terus Bang Juma. Makasih ya Bangku, makasih. Kami di depan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ya, betul ini. Betul, di depan, jangan di belakang. Ya Bang. Siap. Makasih, turunkan Bang. Iya.
Makasih abangku, sehat selalu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman di YouTube, makasih banyak ya. Ayo teman-teman non-muslim, ketik 1 bang, ketik 3, nanti dinaikkan sama moderator kita. Masih banyak waktu, masih ada sekitar 1 jaman. Silakan. Tema ini ya menggugah hati kita untuk belajar supaya kita mampu berterima kasih kepada kakek kita. Karena ada konsep yang keliru. Kalau dikatakan Adam mewariskan dosa, berarti Yesus juga berdosa dong. Coba Anda baca dalam Matius 1. Dia adalah keturunan Abraham sampai Adam. Berarti dia mewarisi dosa juga. Bahaya itu, Tuhan mewarisi dosa. Berarti dia sebagai Waalaikumsalam. Berarti dia sebagai domba yang tidak sempurna karena mewarisi dosa dari Adam. Gitu. Karena mamanya yaitu Maria itu adalah keturunan Adam alaihissalam. Oke, saudara Oberto. Ya bang, salam dari Madura bang. Siap. Ya. Izin turun bang. Terima kasih. Iya. Kirain mau. Iya. Mau. Siap. Apaan sama Bang Zuma? Tadi kupikir ini abangku bawa onde-onde lame-lame, ternyata cuma mau nyapa-nyapa. Bawa sate bang. Oh iya sate Madura, iya betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit melonggarkan tema yang semalam itu kan temanya masih hangat-hangatnya. Tapi kita turunkan dulu, kita cari akarnya dulu. Dari mana kemudian mereka punya konsep orang berdosa ini adalah pahlawan, atau pahlawan mereka ini adalah orang berdosa. Apa sih? Oh, ternyata awalnya itu karena mereka berpikir Adam alaihissalam itu makhluk sempurna yang diberkati oleh pencipta, malah difitnah mengatakan mewariskan dosa. Naik lagi anak ini. Ya Allah ya Karim. Apa sih lu Yori? Bang, kenapa mesti main kayak ya bang? Saya udah bilang bos, saya tidak suka orang yang bodoh tapi sombong. Jelas kan? Tegas saya memang. Oke. Kan saya cuman ini kan pembuktian yang saya ini sekarang bang. Sekarang kan udah saya bilang tadi. Anda ingin mengatakan pembuktian sesuatu itu ada kalau nampak jasadnya gitu. Begini dulu bang, kan abang kan masalahnya nggak ngasih saya ngomong dikit, itu masalahnya. Yaudah Anda ngomong. Oke, begini kan seseorang kalau dia mengatakan dia itu hebat, kan harus itu ada buktinya bang. Makanya saya analogikan dengan alat tadi. Kan karena kita di Indonesia itu kan banyak agama bang, makanya saya ragu ini mana yang benar. Jangan main turun-turun dulu kan, siapa tahu kan saya nanti ya berarti ini yang benar Islam ini kan. Ya setidaknya kan abang ini mengedukasi saya begini-begini, jangan main kayak begitu. Kecuali kalau saya menghujat ya nggak apa-apa, turunin saya bang. Nah itu yang saya tanyakan, begini kan agama Indonesia kan ada mengaku bahwa Tuhan yang benar. Nah tapi kenapa saat ini dulu saya percaya dengan ketuhanan saya? Karena Tuhan saya bisa membuktikan dia itu Tuhan yang benar. Dia itu firman-Nya menjadi manusia. Dia itu mengutus firman-Nya menjadi manusia. Makanya saya percaya itu Yesus itu utusan, Yesus itu guru Tuhan. Karena itu dia firman Allah itu sendiri. Nah, yang saya pertanyakan di sini, apa bukti Allah itu ada di iman Kristen, di iman Islam? Karena kalau cuma menyatakan dia itu pencipta langit dan bumi, ya Tuhan saya juga mengatakan demikian. Tapi ada bukti. Di mana Yesus mengatakan akulah pencipta langit dan bumi?
Kan dia firman Allah, Yohanes 1 ayat Saya 3. tidak tanya itu, saya tanya Yesusnya. Oke, kalau Anda menyatakan mana Yesus Tuhan, berarti Yohanes 13 Di ayat mana 13. Yesus mengatakan, "Akulah pencipta langit dan bumi," itu di mana? Kan udah saya katakan dari awal. Kan dia itu sebelum dia itu datang ke dunia, dia itu firman, Bang. Kata siapa? Lah Yohanes 1 ayat 1. Kata Yesus atau bukan? Waduh. Saya itu tidak ngarang, Bang. Yang mana Tuhanmu Silakan baca sebenarnya? Yohanes 1 ayat 1. Yang mana Tuhanmu, Yohanes apa Yesus? Dikatakan Yesus ketika dia itu menjadi manusia. Yang mengatakan di Astagfirullah. Kau bilang bentak lagi sama saya, kau tahu nggak? Kau itu, saya bertanya loh, yang mana Tuhanmu, Yesus atau Yohanes? Kan Yesus, Yohanes itu menuliskan apa yang Yang didengar, saya apa yang tanya, yang mana Tuhanmu, Yesus atau Yohanes? Tuhan saya Yesus. Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman siapa? Yohanes. Kenapa Yesus tidak mengatakan itu? Ya kan sebelum dia datang ke dunia itu loh. Dia itu firman. Yang mengatakan itu siapa? Kan ilham dari Allah itu dia menyatakan kepada Yohanes. Yesus Yohanes bisu. itu yang menuliskan. Yesus Oh, enggak. bisu. Kan ketika itu kan dia belum datang ke dunia, Bang. Duluan mana Yohanes penulis Bibelmu daripada Yesus? Oke, saya jawab begini. Kan sebelum Yesus ada, dia tuh firman, dan firman Allah saudaraku, ini dengarkan mengilhamkan saya. kepada Dengarkan Yohanes. saya. Dengarkan saya. Astaga. Siapa yang lebih tahu Yesus? Yesus atau Anda? Kan saya baru lahir, Bang. Kan itu zaman dulu. Pertanyaan saya, siapa yang lebih tahu Yesus? Yesus atau Anda? Ya, untuk dunia berarti Yesus jelas. Terus? Siapa Yesus menurut Yesus? Pertanyaan macam apa nih? Siapa Yesus menurut Yesus? Iya. Begini, saya jawab. Kan udah saya bilang Yesus ini sebelum dia itu datang ke dunia, dia itu firman. Kau lama-lama kutusuk matamu polpen ya. Terus Saya jawab tanya, apa? siapa Yesus menurut Yesus, bukan menurut kau. Oke, Yesus mengatakan Yohanes 13 ayat 13, dia itu guru dan Tuhan karena muridnya bertanya kepadanya, kamu itu siapa? Yesus mengatakan Yohanes 13 ayat 13, silakan dibuka. Saya itu adalah guru dan Tuhan. Yesus bahasa Ibrani saat itu bahasa Aram atau bahasa Yunani? Kalau Yunaninya kurios. Kurios artinya apa? Tuhan. Terus kenapa bilang Tuhan? Terus kalau Rob itu apa? Kenapa bisa Rob dibilang itu Tuhan. sama Rob itu Ya. Tuhan. Tuhan? Berarti Allah itu Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan. Allah. Terus berarti Allahmu itu Tuhan atau apa? Tuhan. Nenekmu kiper. Saya juga Tuhan. Bang, terus apa salahnya kalau kenapa Anda mengotot ketika dikatakan Allah itu Tuhan? Sekarang. Tuhan saya itu. Awas kok saya tampar nanti kau. Nggak usah ini kita mengedukasi. Saya nggak menghujat. Saya Tuhan. Terus Allah juga Tuhan. Terus salahnya di mana? Allah Tuhan untuk siapa? Tuhan itu manusia tahu apa? Tuhan untuk siapa? Allah itu Tuhan atau Tuhan? Tuhan itu Allah untuk alam semesta. Oke, berarti sama dong. Saya di mana Yesus mengaku Tuhan alam semesta? Kan Yohanes 1 ayat 3. Itu Yesus itu Yesus atau Yohanes? Aduh, kenapa mesti marah-marah, Bang? Iya, ini kan saya sudah bilang. Saya sudah bilang saya tidak suka orang bodoh yang sombong. Oke, ketika Anda mengatakan Allah itu Tuhan, kenapa masih kamu itu? Allah itu Rabbus samawati wal ardh. Dia itu Tuhan alam semesta. Sama juga, Yesus itu Tuhan alam semesta. Salahnya di mana? Dalilnya di mana? Yohanes 13 ayat 13. Yang mengatakan itu siapa? Kan itu Yohanes yang menuliskan, ilham Yohanes. Allah mengilhamkan kepada Yohanes. Jadi yang mengatakan Yesus itu Tuhan alam semesta di mana dikatakan itu?
Kan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Silakan baca. Di mana Makanya saya Yesus- katakan? di mana Yesus Yohanes mengatakan? 13 ayat 13, Bang. Kalau Anda tidak percaya lagi, ada malaikat pun yang menyatakan bahwa Yesus Tuhan adalah Lukas pasal 2 ayat 11. Apa itu dikatakan di situ? Telah lahir bagimu juru selamat Tuhan Kristus di kota Daud. Bukan kami yang mengatakan. Malah Tapi malaikat. Kamu Malaikat. percaya itu? Ya, kan saya percaya. Untuk apa kalau kita percaya kalau ini? Untuk apa kita imani kalau tidak percaya? Oke, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Betul. Kristus itu artinya apa? Kristus. Ya, yang diurapi. Apa yang diurapi? Kucing. Ya, dia tuh penyelamat, Bang. Kutanya. Kok Yang bawa diurapi apa? kucing sih, Yang Bang? diurapi apa? Yang diurapi apa di situ? Enggak, kan abang tadi bertanya terus. Kan buktikan kepada saya dulu, biar saya percaya Tunggu. Yang diurapi di situ apa? Dia tuh yang diurapi kemanusiaan. Apa yang itu diurapi di situ? Dia Apa tuh yang diurapi di situ? penyelamat. Apa yang diurapi di situ? Kok nanya kayak gitu sih? Kan santai aja, Bang. Yang diurapi Santai. di situ apa? Dodol. Ya, dia itu yang diurapi, penyelamat. Apa di situ yang diurapi? Karena Yesus mengatakan, "Aku Yang diurapi di situ apa? jalan Kucing, dan ayam, kebenaran sapi, dan hidup." Yang diurapi di situ oleh Tuhan apa? Kucing, sapi atau manusia? Kan Yesus itu kan manusia, masa kucing sih, Bang? Pintar. Berarti pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Di situ tertulis Tuhan, Bang. Nama-nama, Bang. Memang Tuhan. Nah, terus salahnya di mana? Kristus artinya apa? Iya, Tuhan itu yang diurapi kan ketika dia menjadi manusia kan? Astagfirullahaladzim, Tuhan Begini, Bang, diurapi. saya bisa ngomong sebentar. Boleh kah? Saya tanya kau terakhir ya. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Tuhan atau manusia? Kenapa kan udah saya bilang tadi. Kristus itu Kalau Tuhan Kristus- atau manusia? Kan udah saya bilang kan yang diurapi. Yang diurapi ini Tuhan atau manusia? Iya, tuh. Yang diurapi Tuhan atau manusia? Kenapa nih Allah? Janganlah, kan kita mengedukasi, jangan. Kau tidak kau tidak mengedukasi, Dodol. Lah, kau itu menipu. Saya aja belum bertanya sama abang, udah ini bilang aja. Abang takut, saya bertanya. tanya samamu, yang diurapi ini Tuhan atau manusia? Begini, Bang, kan udah saya katakan dari bentar ya. Saya ngomong sebentar kan, kasih. Kenapa takut? Kenapa mesti kenapa takut? Kenapa takut? Ditanya yang diurapi Tuhan atau manusia, begini bang. Kamu di gereja aja, Yori. Kamu di gereja sana, jangan kau di sini. Di sini tugasku memanusiakan hewan, bukan menghewankan manusia. Jangan kau di sini. Jangan kau di sini, Dek. Kau pergi di sana jauh-jauh dari komalku, Dek. Kau sudah bodoh, tolol, bengek lagi, bau lagi ketekmu, bau babi. Halo saudara Riki, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Sehat. Ini pen Bang Juma nih, maaf nih. Dari YouTube nih baru ini main TikTok. Iya bang, Masya Allah. Saya seneng banget nih Bang Juma, lihat Bang Juma. Iya bang, makasih ya bang ya. Iya, sama-sama Bang. Sehat selalu bang. Mau tanya Bang, Iya. kalian dikit. Maksudnya, apakah saudara-saudara ini nggak malu di hadapan ribuan manusia lain? Nggak malu sama manusia lain, ribuan, mana yang ada di YouTube, mana yang ada di TikTok, hanya untuk datang naik ke atas tanya-tanya begitu. Pada saat kita lagi membutuhkan, kemudian saudara Kristen yang ingin berdiskusi. Cobalah, 2000-an lebih manusia, tiba-tiba saudaraku yang saya kasihi, yang saya sayangi naik, cuman hanya sekedar tanya kayak gitu. Bukan saya tidak mau diperhatikan, bukan. Tapi kalau yang di bawah semua teriak turun, kan malu bang. Malu tau. Kita naik bicara di atas, sehat bang, oh mantap sekali. Itu adalah bentuk kepedulian. Tapi abang nggak malu naik di sini, tapi yang di bawah semuanya ngetik turun.
Saya sendiri rada-rada nggak enak loh melihat tulisan di bawah itu. Pada saat saudaraku naik di atas, terus yang di bawah ngetik semua turun, turun. Padahal kita muslim kan? Kita muslim. Kenapa bisa begitu teman-teman kita yang lain? Karena mereka sedang ingin mendengarkan kita diskusi Islam Kristen. Itu loh abangku. Kalau naik, ini Bang Suma, saya ada di belakangmu Bang Suma, saya pendukungmu. Iya tahu. Kalau nggak dukung saya nggak mungkin tetap di sini, nggak mungkin YouTube tetap kemudian nonton. Kan gitu sahabatku ya. Saya menghargai, sangat menghargai dan sangat sayang sama kalian. Tapi masalahnya teman kita di bawah itu begadang hanya untuk ingin melihat kita berdebat, berdiskusi, mengedukasi non muslim. Kalau dibilang hanya naik mengatakan saya mendukung Suma, apa dipikir yang 2000-an ini nggak mendukung? Kan mendukung juga kan? Nah bayangkan kalau semuanya minta naik mengatakan mendukung, nggak diskusi kita sampai 2 tahun. Begitu abangku. Bukan saya melarang loh, enggak. Anda naik mendoakan saya itu saya sangat bangga gitu. Pada saat kemudian suasana lagi memanas, tiba-tiba datang, Assalamualaikum Bang Suma, itu sangat membantu saya, sangat membantu. Tapi yang di bawah ini loh, turun, turun, itu yang nggak enak dibaca. Itunya, kalau naik terus yang di bawah itu, ya mantap. Ini enggak. Semuanya bilang turun. Sayang tidak enak lagi nih. Apa sih? Bisa nggak diblokir aja orang ini Bang Andi? Diblokir aja si Yori ini. Sombong, nggak ada ilmu. Gimana caranya diblokir ya? Kalau dia mau belajar nggak masalah. Sudah gitu ngotot, bahlul lagi. Coba dia mau belajar, tidak masalah. Ini bukan mau belajar, mau bantah-bantahan dengan ilmu kipas angin. Ayo saudara-saudara non muslim silakan naik. Yori nanti kamu di ujung aja ya dek. Kau bersihkan semua tuh panci, cuci piring, ya, nyapu ngepel. Bersihkan tisu-tisu yang ada, bekas kopi yang penonton ini, oke? Tunggu aja di bawah. Atau kau belajar dulu 500 tahun, setelah itu kau kesini. Baik saudara-saudara Kristen, silakan ajukan permintaan kita diskusi. Tema ini sangat menarik. Atau jangan-jangan ya, atau jangan-jangan tema ini sangat menakutkan gitu. Jangan-jangan tema ini sangat menakutkan karena tidak ada dalilnya, tidak ada datanya di dalam kitabnya orang Yahudi kalau Adam itu mewariskan kemudian dosa. Jangan-jangan memang tema ini sangat menakutkan saudara-saudara. Saya khawatirnya itu. Saya curiganya itu ya teman-teman. Karena memang tak ada data. Adam mewariskan dosa itu hanya ada di dalam ucapan siapa? Paulus di dalam Roma 5 nomor 12. Paulus saja yang mengatakan itu. Tapi sebenarnya di kitabnya orang Yahudi itu enggak ada. Kalau dosa waris itu ada, maka setiap kali Yesus itu diajarkan, ditanyai, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Maka setiap kali Yesus ditanya seperti itu, maka bisa jadi jawabannya, "Bunuhlah aku, salibkanlah aku, supaya kalian memperoleh hidup yang kekal." Tapi nggak pernah. Yesus justru memerintahkan taat kepada Tuhan, kepada Elohim yang datang berfirman kepada Nabi Musa. Berarti dosa waris itu kemana arahnya? Kok nggak ada pernah diajarkan oleh Yesus? Bahkan kitabnya orang Yahudi,
bertaburan dalil yang mengatakan bahwa manusia itu dihakimi berdasarkan perbuatan mereka masing-masing, bukan karena perbuatan orang, bukan karena perbuatan orang lain. Banyak dalil di kitabnya orang Yahudi yang menerangkan itu, bahwa tidak ada manusia menganut dosa waris dari Adam. Itu enggak ada dalilnya di Bible. Malah kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 17 nomor 14, jelas di sana dikatakan kalau hambaku Israel kembali dari dosa-dosanya lalu mencari namaku, maka aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Ngapain dia turun ke bumi? Nah, itu tidak ada dasar pijakannya itu. Nah, kita membutuhkan saudara-saudara kita non-muslim yang bisa menjelaskan. Dia lagi. Gimana teman-teman? Kita naikkan nggak ini? Anak cumi-cumi ini. Kita naikkan Siori atau gimana? Atau yang lainnya aja? Tapi yang lainnya juga nggak ada, pada takut. Yori itu benar mungkin karena memang tidak stabil. Ada kekurangan kayaknya. Maka dia tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Piti ambak-ambaki. Nah ini dari sekte apa ini? Selamat malam saudaraku Situmorang. Apa kabar? Halo? Saudara Deli. Halo? Ada ke suaranya nih. Halo, Iya, assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Saya dari Kalbar. Kalbar, ya. Ya, kebetulan ayah saya itu sangat mengidolakan Bang Zuma. Oh. Sering kali dia dengar ceramahnya Bang Zuma. Cuman ayah. Seperti yang saat ini, tapi sekarang ayah saya sudah almarhum. Ya, kita Banyak baca yang Al-Fatihah didapat untuk beliau, Masya ilmu-ilmunya Allah. dari Bang Zuma. Amin. Masya Allah. Ya, insya Allah amal jariah beliau diterima oleh Allah dan dimasukkan ke dalam kelompok golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bang Zuma doanya. Sama-sama. Saya senang bisa bergabung hari ini. Selama ini saya pengen masuk, pengen ngomong sama Bang Zuma. Siap. Bahasanya ayah saya sangat mengidolakan Bang Zuma. Amin. Banyak yang dia dengar ceramah-ceramah Bang Zuma. Alhamdulillah walaupun dia seorang haji, tapi dia masih ingin belajar tentang ilmu agama lebih banyak. Masya Allah. Jadi cuman bapak aja yang suka. Mbak Deli nggak suka. Materi-materi Gimana? apologet. Materi apologet maksudnya. Cuman Iya, bapak aja yang suka. Saya suka juga Oh, dengarnya. suka juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukur Alhamdulillah. Saya memang bukan asli bukan mualaf, tapi memang Islam pada dasarnya dari ayah dan ibu. Alhamdulillah. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Mudah-mudahan nanti lebih berkembang lagi ilmu-ilmunya ya Bang Zuma. Saya Amin. juga, banyak pengen saya ini manusia yang tidak sempurna, saya pengen lebih banyak menambah ilmu tentang agama Islam. Masya Allah. Siap. Insya Allah. Itu tadi. Baik. Kadang-kadang ini di tempat saya kerja nih ada seorang pendeta Bang Zuma, dia selalu Siap. mengatakan bahwasanya agama Islam itu
adalah agama yang terbelakang. Dia mengatakan bahwasanya Yesuslah yang benar. Seringkali dia ingin mengurangi supaya iman kita ini luluh, tapi alhamdulillah walaupun dia Sampaikan berkata aja seperti nanti. apapun saya tetap yakin sama agama saya. Nanti sampaikan aja, Mbak. Satu-satunya agama yang menemukan akal itu cuman Islam. Agama Anda tidak sampai kepada kebenaran akal. Sampaikan aja Sudah kayak saya gitu. jelaskan Bang Zuma bahwa di dalam Al-Quran sudah ada benar ayat yang mengatakan bahwa Allah itu tidak diperanakan dan beranak, ya kan Bang Zuma? Ada lagi bahwa di surat apa itu ya, lupa saya. Kulullahu ahad, bahwa Allah itu satu. Surah Al-Ikhlas, bahwa Allah itu satu. Dan dia selalu mengatakan itu katanya salah, katanya bilang bahwa yang benar sebenarnya 3. kitab kalian itu pun kitab kalian Al-Quran itu kitab yang terakhir. Kitab yang terakhir itu kitab yang tidak benar, katanya. Selalu menyatakan bahwa agama dialah yang paling benar di antara agama yang lain, begitu sepertinya. Tidak intoleransinya kuat, ismenya kuat dengan agama kita gitu. Di dalam satu tim gitu. Kadang saya tidak enak gitu. Iya, sampaikan Itu aja. lagi seorang pendeta gitu. Di dalam satu pendeta. tim itu dia seorang pendeta. Sampaikan aja, diskusi aja dengan Bang Zumai, bilang gitu. Kalau Anda merasa benar, coba hadapi Bang Zuma tuh. Kalau berani, Pak. Pernah saya bilang gitu, coba ikuti diskusi Bang Zuma, tapi dia bilang itu orang yang tidak benar, orang yang suka menjelek-jelekkan agama. Katanya. Nah, tadi dia barusan percaya. dia sendiri menjelekkan agama kita, gimana dong? Dia meyakinkan saya supaya saya itu tidak percaya Islam. Oh, memang Bahwasanya- kerjanya memang gitu. Iya. Iblis memang gitu, iblis dari sejak Adam dicipta memang kerjanya begitu. Mengajak orang lain untuk ingkar kepada Tuhan. Maksudnya dia ini mau ngajak Mbak ini untuk menyembah kepada makhluk. Yesus. Makhluk dong, jangan mau. Ya iyalah. Siapa yang mau menyembah makhluk? Doraemon aja nggak mau. Tapi wawasan dia sih lebih banyak lah dibandingkan saya. Jadi kadang-kadang kalau yang tidak saya tahu, saya bilang itu bukan kapasitas saya untuk menjelaskannya. Ya. Iya. Kalau Bapak ingin jelas, ikuti ini diskusi Bang Zuma. Di situ sangat jelas semuanya mengenai Yesus, Alkitab, Al-Quran, semuanya ada. Saya bilang. Mantap, itu alasan yang tepat sekali. Jangan mau digiring. Karena untuk memahami Al-Quran itu dibutuhkan tahunan untuk mengkajinya sampai kita menyimpulkan satu hukum. Kalau pendeta baca kitabnya aja dia jarang, dia mau menyimpulkan Al-Quran. Jadi kalau kita tidak mengetahui apa yang dipertanyakan orang tentang Al-Quran, jangan melemparkan bahwa Al-Quran itu salah. Tapi lemparkan kepada diri kita bahwa ya saya memang ilmunya kurang tentang kitab suci saya. Yang penting saya nyembah kepada Tuhan saya. Tapi kalau mau tahu lebih dalam tentang Al-Quran, datanglah kepada para ulama kami. Saya memang lemah pengetahuan Al-Quran, tapi bukan berarti lemahnya saya menandakan kekurangan daripada Al-Quran. Karena saya aja yang kurang ilmu, tapi Al-Quran itu benar. Nah, kalau mau tahu isi dalamnya, belajar, bertanya pada ulama, jangan ke saya. Itu udah betul. Iya. Nah, kalau pendeta, Kemudian Bang Zuma dia iya. juga suka ngolok-ngolok kayak Nabi Muhammad, tukang kawin dan lain sebagainya kayak gitu. lah Yesus sendiri, kalau tidak tukang kawin Daud, bisa nggak dia ada? Ayo, Daud itu punya istri banyak, sampai 600 orang loh istrinya. Nah sekarang dia berasal dari keturunan istri yang keberapa? Bingung sendiri. Iya. Mungkin karena saya kurang ilmu tentang agama ya Bang Zuma, jadi saya tuh kalau jawab pertanyaan dia tuh kadang-kadang
Itulah jawaban saya tadi. Bukan kapasitas saya untuk menjelaskan hal ini. Kalau Bapak ingin lebih mendetailnya, boleh tanyakan ulama, ustadz, kata saya. Iya. Masya Allah. Itu udah benar itu, Mbak. Sampaikan, tanya ke Ustadz. Itu bukan kapasitas saya. Gitu ya. Oke? Iya. Oke, sip. Bang Juma. Makasih. Salam kenal ya. Sama-sama. Salam Tetap kenal juga, pegang Bang akidah. Juma. Iya. Amin. Yakin Amin. saya, Bang Juma, tidak akan pernah luluh iman saya. Amin. Allahu Akbar. Karena saya tahu Masya Allah Allah. cinta sama saya. Allahu Akbar. Masya Allah. Amin. Oke, Bang Zuma, saya turun Makasih. ya, Bang Zuma. Makasih, Mbak. Iya. Salam kenal juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderatorku mungkin lagi minum kopi di bawah. Waalaikumsalam, Bang. Ketemu tanggal 13 insya Allah ya. Siap. Baik, abangku. Abang di mana ini? Ya di Cibinong. Oh, siap. Api Jabodetabek. Oke. Baik. Kita ketemu sekali di Jakarta Timur tuh Pasar Ginjring ya. 2024 ya. Siap. Ada Bang Kores waktu itu. Oke. Iya. Baik, abangku. Ramai kayaknya tanggal 13 ya. Insya Allah. Banyak bintang tamunya ya. Saya lihat tuh. Iya. Insya Allah, Bang. Ya, Bang, lanjut Bang, itu aja deh. Iya, siap. Makasih. Kalau ketemu ya. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan saya ini pas giliran laki-laki aja ngetiknya turun. Pas tadi yang cewek nggak ngetik turun. Ini kasih. Mana dong? Kalau kayak gitu cewek cowok teriak juga, bilang juga turun. Jangan giliran laki aja disuruh turun. Oke, saudara-saudara, silakan minta permintaan. Aduh, ini lagi yang muncul ini. Gimana nih saudara-saudara nih? Siori minta lagi naik. Gimana orang ini? Siori ini gimana, mau diapain dia ini anak? Minta lagi dia. Minta lagi naik. Bunda Mila, selamat bergabung. Minta lagi naik dia. Benar-benar manusia saat ini bebal. Bebalnya minta ampun. Naik ke sini kusunat nanti kau. Di YouTube juga lagi panas. Wih, naik dia. Gila. Naik lagi, ya Allah. Iyalah, Bang. Halo, bahasa Lontara. Selamat malam. Selamat malam, sepuku. Iya. Dari mana? Dari Makassar juga, bosku. Oh, mantap. Katolik, Protestan? Siapa? Dari Katolik atau Protestan? Islam, bosku. Islam. Oh, Islam, tawah. Sama-sama jadi kita balik, Kang. Masya Allah. Ya? Ondar. Gimana Ki Mantang di Makassar? Di Samata, bosku. Samata. Oh, iya. Mantap. Niat musik. Oke, Pak, bosku. Oke, Pak. Iya, oke. Thank you. Waalaikumsalam. Bang Zuma, kenapa mesti main-main Ki Bang Zuma? Kan saya belum menghujat. Kan kita mengedukasi di sini. Kalau kamu aja belum. Saudara mengedukasi saya bertanya. itu, kalau menggunakan akal sehat, itu namanya edukasi. Kalau doktrin itu bukan edukasi, itu pembodohan. Seibarat kau mengatakan ini adalah uang, itu pembodohan namanya.
Kau katakan ini cincin, baru edukasi. Manusia kau bilang Tuhan, itu pembodohan sudah, itu kau ngotot. Halo saudara Edwin. Halo. Iya, dari sekte mana bang? Islam. Oh, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kabar baik mungkin dari rumah? Salam kenal aja. Oh iya, makasih. Makasih abangku. Sehat kan, Bang? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum abangku Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyampaikan aja ini, tolonglah umat muslim yang di bawah jangan naik-naik lagi lah. Capek lah kita melihatnya begini. Kita mau dengar Bang Zuma edukasi. Oke bang, makasih bang. Mau turun bang. I love you full my brother. Thank you. Dia lagi minta naik. Apa sih anak ini? Kau cari jodoh aja lah, nikah kau nikah. Iya, masalahnya kan saya belum bertanya, kamu udah main ki. Kenapa takut ditanya, Bang? Kau saya kasih kesempatan kau bertanya 1000 pertanyaan. Oke, saya bertanya, beranikah menjawab? Saya pasti jawab. Sekarang saya tanya dulu kau satu kali supaya deteksi akal. Kan ku tanya dulu kau satu kali, habis itu saya tanya. Abang takut ditanya, udah Ya gitu aja. Udah kau bertanya 1000 pertanyaan, silakan kau bertanya. Oh ini mantap. Oke. Giliran bertanya ini mantap. Giliran udah bang. Ya udah nggak usah ini, santai aja bang. Saya nggak maksa kok. Cuman saya hanya minta pembuktian saja, biar saya. Apa kau mau bukti apa? Kau sudah ada di situ, itu bukti Tuhanku ada. Yang menciptakan kau bukan Yesus. Tuhanku yang menciptakan kau, bukan Yesusmu. Yesusmu aja itu diciptakan sama Tuhanku, paham kau? Yesus yang malam berdoa kepada Tuhanku. Kau nggak tahu itu? Kau pula yang sok jagoan. Kau mau tanya apa? Muslim aja yang naik katanya. Longor. Ku kasih kau 1000 pertanyaan. Yang penting otakmu bagus. Sampainya robek mulutmu bertanya. Otak sudah tidak berfungsi. Bertanya. Halo saudara Ade Wiliansa, apa kabar? Assalamualaikum bang. Maaf bang, request bang, waktu hari Sabtu kemarin abang ngaji, ya Allah bang, saat meneteskan air mata saya bang. Jadi maksud saya gini bang, abang bikin videonya sih bang, atau audionya lah, buat saya setel di masjid bang. Merinding saya bang, sampai saya duduk dulu mau berangkat kerja bang, dengerin abang. Insya Allah. Ramanya bang, tolong ya bang, itu aja. Salam sukses. Insya Allah. Makasih ya. Siap bang. Allahu Akbar. Ada moderator di bawah. Allahu Akbar. Silakan non muslim ketik 3 biar dinaikkan. Ada misalnya ini. Kenapa Anda takut Kenapa Anda takut ditanya? Saya sudah kasih kamu kesempatan 1000 pertanyaan. 1000 loh. Bukan 1, 1000. Sayangnya moderatorku sudah tidak menginginkan kau ada di bumi. Itu masalahnya. Seribu loh pertanyaan, silakan. Saya udah sandar-sandar pun kayak gini. Tapi moderator sudah tidak menginginkan kau masih ada di bumi ini. Kau diusulkan kepada Tuhan untuk segera dipindah tugaskan ke alam kubur. Halo saudara Sadi. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oh bang, yang anak tuyul tadi itu kalau mau jauh seropon kan banyak bang. Anak tuyul. Jangan. Kita jinakkan dulu. Jinakkan dia, nanti ada saatnya dia jinak. Ya, makasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian tuh udah takut loh. Ya. Benar-benar kalian udah takut. Ditanya satu aja belum saya bertanya aja udah diturunin kan? Seharusnya kasihan dulu. Itu artinya alam ini sudah tidak mau lagi melihat jasad lo. Alam sudah tidak nerima. Bumi sudah tidak mau dipijak samamu. Itu artinya. Kalau Anda takut ditanya, biar saya jawab apa pertanyaan Anda. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam. Salam kenal dari penggemar. Oh iya Bang, makasih. Ya, udah Masya lama Allah. kenal di TikTok. Siap. Ya. Abang di mana? Abang sekarang asli Jawa, lagi di Pontianak. Oh gitu. Iya, gini aja, kalau kalian Masya takut ditanya silakan tanya kepada saya. Saya kan udah bilang samamu, kamu bertanya samaku 1000 pertanyaan. Oke, saya bertanya, berani? Oke. Kurang Berani? ajar Nek. Saya sudah bilang pemain kick. 1000 pertanyaan masih bertanya berani. Kurang ajar memang ini. Anak tuyul ini. Salam kenal Bang Zuma. Kalau boleh tahu Bang Zuma asli mana? Saya orang Makassar, Bugis Bang. Oh Bugis, orang Bugis. Iya. Alhamdulillah. Sekarang tinggal di mana? Di Makassar Bang, di Makassar. Usia 46 tahun Bang. Anak 3. Pekerjaan saya ini di kerja di tempat teman di gunung. Ya mungkin kalau nggak salah begitu sih. Iya. Oh iya, tahun kemarin saya di Dubai jadi RT di sana 3 tahun. Ada lagi Bang yang mau ditanya? Oh ya, makasih Bang ya. Salam kenal. Masya Allah. Halo, Saudara Pace. Halo Bang. Ya. Udah makan Abang? Bang? Udah makan? Di dapur saya sudah siapkan padi Bang. Ini komal kita jadi komal lawakan ini. Iya dong. Kan jadi ini komal apa? Karena nggak ada kualitas lagi kan ketika saya masuk. Sudah miskin literasi, ilmu nihil, mulutnya sombong kali lah. Kalau dia kemudian berilmu, bantah-bantahan itu asik. Ini kita membantah sama halnya kita diskusi sama meja, tak ada isinya. Kenapa mesti takut Bang? Kok jadi saya takut samamu? Kenapa? Terus kenapa dikik kalau nggak takut? Moderator itu bukan aku. Ya kan bilangin sama moderator kan, kamu malu loh kalau kayak gini. Kok malu pula? Ngapain? Kalau kau berilmu nggak apa-apa. Ini double kosong malu.
Tuhan aja kalian bunuh kok. Ngapain kau takut sama aku? Aku manusia biasa. Tuhanmu aja kau bunuh. Mana ada rasa takutmu? Bisa buka kamera nggak kau? Yori, kau bisa buka kamera nggak? Bukan mesti itu. Kan saya tidak menghujat di sini. Kalau Iya, saya menghujat silakan turunin. Tapi kan kamu longor, kau sombong. Longor gimana, kan kita belum diskusi aja udah kamu takut sama saya. Nah itu kan kau sombong itu, kau bilang saya takut, saya nggak Ya suka. udah oke. Ya udah oke siap. Saya nggak takut sama Kristen manapun, meskipun kalian itu pemakan binatang buas, saya nggak ada takut sama kalian. Jangan kau ucapkan bahasa itu. Jangan kau ucapkan kepada Islam bahwa kami Islam takut sama Karisteng. Hah? Karisteng